Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, baik anak soleh-soleha, semoga tetap semangat belajar di rumah, tetap semangat mengerjakan tugas-tugas yang ustazahnya berikan, dan semoga anak soleh-soleha tetap menjaga kesehatan di rumah. Nah, anak soleh-soleha, pagi ini kita akan belajar kembali tematik. Seperti biasa juga kita akan belajar tematik 4A atau tema 1 dengan judul Indahnya Kebersamaan. Subtema 2, Kebersamaan dalam Keberagaman. Adapun fokus pembelajaran kita adalah IPA atau IPA. Jadi judul tema dan judul subtema kita kemarin itu dan hari ini sama, tapi fokus pembelajaran kita berbeda. Kemarin anak soleh-soleha belajar PPKN, sedangkan hari ini akan belajar IPA. Nah, sekarang kita sama-sama membaca tujuan pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran anak soleh-soleha pagi ini adalah 1. Melalui penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran dengan runtut. 2. Melalui pemberian tugas percobaan, siswa mampu menyajikan laporan tentang proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran dengan sistematis. Jadi anak soleh-soleha, tujuan pembelajaran kita ada 2 pada pagi hari ini. Nah, judul pembelajaran kita pada pembelajaran IPA adalah sifat-sifat bunyi dan indera pendengaran. Pertemuan sebelumnya kita pernah membahas tentang atau terkait bunyi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kembali pembelajaran IPA kita. Dan judul pembelajaran kita apa anak soleh-soleha? Judulnya adalah sifat-sifat bunyi dan indera pendengaran. Masih ingatkah materi tentang bunyi? Nah, kita baca sama-sama kembali bunyi itu sebenarnya apa. Karena sebelumnya kita pernah mempelajari bunyi dan sifat-sifat bunyi. Bunyi adalah energi gelombang yang berasal dari sumber bunyi, yaitu benda yang bergetar. Dan sifat-sifat bunyi yaitu terbagi atas 4. Pertama, merambat melalui medium atau media perantara. 2. Mengalami pemantulan. 3. Gelombang bunyi termaksud gelombang longitudinal. 4. Gelombang bunyi dapat dibiaskan. Bunyi merambat melalui media padat, cair, dan gas atau udara. Nah, kita akan belajar materi kita pada pagi hari ini adalah sumber bunyi. Sumber bunyi adalah semua benda atau alat yang menghasilkan bunyi. Contoh, sumber bunyi dalam kehidupan sehari-hari seperti gitar,
seruling, dan gendang. Gitar adalah salah satu sumber bunyi yang bisa mengeluarkan bunyi dengan cara dipetik. Anak soleh-soleh sudah pernah lihat gitar kan? Nah, gitar itu akan berbunyi apabila ada yang memetiknya atau dipetik. Lanjut. Seruling adalah salah satu sumber bunyi yang bisa mengeluarkan bunyi dengan cara ditiup. Nah, jadi seruling itu bisa mengeluarkan bunyi apabila ditiup. 3. Gendang adalah salah satu sumber bunyi yang bisa mengeluarkan bunyi dengan cara dipukul. 4. Biola adalah salah satu sumber bunyi yang bisa mengeluarkan bunyi dengan cara digesek. Jadi gitar itu akan berbunyi apabila dipetik, seruling akan berbunyi apabila ditiup, gendang akan berbunyi apabila dipukul, dan biola akan berbunyi apabila digesek. Nah, bunyi dapat diserap. Anak soleh-soleha sudah pernah Ustazah jelaskan bahwa bunyi itu ada yang terpantul dan ada yang terserap. Bunyi yang terpantul apabila bunyi yang terpantul akan terjadi karena rambatan bunyi terhalang oleh benda keras. Sementara bunyi yang terserap apabila bunyi mengenai benda-benda yang lunak. Jadi penjelasan yang kita baca ini adalah selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Seperti contoh pada gambar yang ditampilkan yang permukaannya lunak, seperti kayu, bantal, keset, apalagi kapas, kain, busa, dan masih banyak lagi. Tapi yang Ustazah perlihatkan hanya 3 saja. Jadi anak soleh-soleha bisa melihat contoh atau melakukan percobaan di rumah. Kira-kira yang benda apa yang menyerap bunyi dan benda apa yang bisa memantulkan bunyi. Sekarang kita akan belajar tentang indera telinga. Indera telinga manusia itu apa? Adalah telinga. Jadi kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar atau telinga. Dengan menggunakan indera ini kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara air yang mengalir, dan musik. Dan bahkan masih ada banyak lagi. Jadi anak soleh-soleha, kita harus bersyukur karena Allah memberikan kita indera pendengar. Dan indera pendengar manusia adalah telinga. Nah, telinga, bagian dan fungsi telinga. Telinga itu terbagi atas 3 bagian utama. Adapun bagian-bagiannya adalah apa?
Yang tertulis, yang terlihat di gambar itu daun telinga, lubang telinga, dan gendang telinga. Dan untuk lebih lanjutnya, nanti kita akan membahasnya di pertemuan selanjutnya tentang fungsi-fungsi apa saja yang terdapat dalam telinga. Yang Ustazah jelaskan hari ini itu telinga manusia terbagi atas 3 bagian utama, yaitu telinga luar, tengah, dan dalam. Telinga luar meliputi daun telinga dan liang telinga. Telinga terdiri atas gendang telinga, tulang-tulang pendengaran, dan sebuah saluran yang menghubungkan telinga dengan rongga mulut. Telinga dalam terdiri atas bagian yang menyerupai rumah siput, yang di dalamnya terdapat banyak sel saraf pendengaran. Jadi untuk bagian dan fungsi telinga hanya itu saja dulu yang Ustazah bisa jelaskan. Untuk lebih jelasnya lagi, nanti Ustazah jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya, anak soleh-soleha. Bagaimana telinga merasakan getaran? Semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telinga juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telinga menjadi lebih besar di telinga tengah dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalam. Nah, adapun cara kerja telinga yaitu suara kemudian akan masuk ke dalam telinga, kemudian akan masuk ke gendang telinga, dan akan masuk lagi ke ujung saraf dan terakhir akan masuk ke otak. Jadi getaran suara atau bunyi akan masuk ke liang telinga, menggetarkan gendang telinga, menggetarkan tulang pendengaran, getaran menuju saraf pendengaran, menuju pusat pendengaran di otak, dan akan terjadi proses mendengar. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang apa tadi? Ayo, diingat-ingat. Nah, adapun tugas kita pada pembelajaran hari ini ada 2. Yang pertama atau 1, jelaskan kembali cara kerja telinga dalam menangkap bunyi pada selembar kertas. 2. Lakukanlah percobaan pada halaman 80 subtema 2 pembelajaran 1. Lalu laporkan hasil percobaan tersebut sesuai tabel pada halaman 81. Nah, anak soleh-soleha, itu saja yang Ustazah dapat jelaskan pada pembelajaran tematik untuk hari ini. Semoga anak soleh-soleha tetap semangat mengerjakan tugas yang diberikan oleh ustazahnya atau ustadz-ustazahnya. Dan Ustazah tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.